Pak Hartono, sang kepala desa, duduk di kursi jati besar sedang menghitung tumpukan uang kertas yang berbau keringat rakyatnya. Sementara warga desa berjuang mencari sesuap nasi, ia tertawa puas sambil menikmati hidangan mewah yang melimpah ruah di meja panjangnya. Suatu pagi, Asep datang ke rumah besar itu untuk memohon keringanan pajak tanah yang tidak masuk akal. Namun Pak Hartono justru menghardiknya dengan kasar. Dengan jari yang berhias cincin permata besar, ia menunjuk ke arah jalanan berlumpur dan memerintahkan Asep pergi jika tidak bisa membayar. Tidak ada rasa iba di matanya, hanya ada keangkuhan yang membara. Sore itu, hujan turun dengan derasnya. Pak Hartono memacu mobil mewah hitamnya menembus jalanan desa yang sempit dan rusak. Ia mengemudi dengan arogan, mencipratkan lumpur ke arah warga yang sedang berjalan kaki. Baginya, jalanan ini adalah miliknya, dan siapapun yang menghalangi hanya akan menjadi debu di bawah rodanya. Tiba-tiba, saat melewati tikungan tajam di tepi jurang, rem mobilnya tidak berfungsi. Pak Hartono panik, matanya membelalak ketakutan saat melihat kemudi yang tak lagi bisa dikendalikan. Mobil itu meluncur bebas, menembus pagar pembatas, dan terjatuh ke dalam kegelapan jurang yang dalam. Teriakannya hilang ditelan suara gemuruh hujan. Berita kematian Pak Hartono menyebar cepat seperti api di musim kemarau. Asep dan Mbah Jati berdiri di depan masjid desa yang sederhana, berbincang dengan nada rendah. Ada rasa lega yang terselip di antara duka yang mereka tunjukkan. Mbah Jati menghela napas panjang, menatap langit yang mulai cerah, seolah merasakan beban berat desa itu perlahan terangkat. Jenazah Pak Hartono dibawa ke masjid untuk disolatkan. Dua warga desa dengan wajah yang tegang mengusung keranda hijau yang terasa sangat berat. Mereka merasa aneh, karena meskipun tubuh Pak Hartono tidak terlalu besar, keranda itu seolah-olah berisi sebongkah batu raksasa yang sulit untuk diangkat. Ritual sholat jenazah dimulai. Mbah Jati berdiri di depan sebagai imam, memimpin doa dengan suara yang bergetar. Udara di dalam masjid terasa dingin dan mencekam. Warga yang ikut menyolatkan merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa, seolah-olah ada sesuatu yang salah dengan suasana di ruangan itu. Tiba-tiba, kain penutup jenazah di bagian kepala tersingkap sedikit karena embusan angin yang kencang dari jendela. Asep yang berada di barisan depan, tanpa sengaja melihat ke arah keranda. Matanya membelalak, jantungnya berdegup kencang. Ia melihat sesuatu yang tidak masuk akal sedang terjadi di bawah kain hijau itu. Saat Mbah Jati mendekat untuk merapikan kain itu, ia tersentak mundur hingga terjatuh. Wajah Pak Hartono yang tadinya manusia, kini telah berubah total. Moncongnya memanjang, taring-taring mencuat keluar, dan telinganya melebar. Wajah itu bukan lagi milik seorang kepala desa, melainkan wajah seekor babi yang mengerikan, simbol dari kerakusan yang selama ini ia sembunyikan. Matahari terbit dengan cahaya yang lebih hangat di desa itu. Asep berdiri di atas bukit, menatap desa yang kini terasa lebih tenang dan damai. Peristiwa kemarin menjadi pelajaran berharga bagi semua orang tentang akhir dari sebuah keserakahan. Pak Hartono telah pergi, meninggalkan sebuah cerita yang akan terus diingat oleh generasi mendatang agar tidak pernah menindas sesama.